Minggu 12 April 2020. Kita bersama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam merayakan Paskah di rumah masing-masing, dan biarlah Tuhan dipuji, dimuliakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus mati dan bangkit, karena itu dia layak dipuji, dimuliakan. Dia menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mulia sembah Raja mulia.
Allah yang layak kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau Yesus yang hari ini kami rayakan kebangkitan sebagai satu bukti bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengalahkan dosa dan kematian. Kami datang menyembah Engkau dalam ibadah Hari Raya Paskah pada hari ini bersama jemaat-jemaatku yang ada di rumah masing-masing. Kami memohon berkat-Mu, biarlah kiranya kasih anugerah-Mu memberkati ibadah perayaan Paskah kami pada hari ini. Dan Engkau saja yang kami tinggikan, agungkan dan muliakan, karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Besar, Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus. Kami memuji, memuliakan Engkau dan menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir jadi demi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan melalui kebangkitan kita bisa nikmati hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Nats tema kita bulan ini dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam nama berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus hidup, Yesus bangkit, maka kita memberitakan berita pertobatan. Karena di dalam nama Yesus ada penyembuhan, ada penyucian, ada penebusan. Karena Dia hidup, kita punya hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Bahkan hati tebus hidup
virus corona, supaya Tuhan mengerjakan mujizat. Berdoa untuk pemerintah, aparat, petugas medis, dokter, perawat dalam menangani pasien-pasien supaya mereka diberi ketabahan kesehatan dan kekuatan. Berdoa agar Tuhan memulihkan juga situasi bangsa kita, keadaan ekonomi. Dan berdoa untuk pelayanan gereja-gereja yang merayakan Paskah pada hari ini. Lalu ibadah-ibadah di rumah masing-masing boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan iman bagi setiap keluarga, bagi setiap jemaat untuk terus berpegang teguh pada iman, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk seluruh pelayanan dan juga berdoa untuk pergumulan hidup keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan menolong kita, kiranya Tuhan akan melewatkan situasi ini. Dan dalam suasana Paskah kita ada keyakinan, ada kemenangan karena Yesus hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menyembah Engkau, Allah yang Maha Besar, Bapa yang Rahman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang bersyukur memuji Engkau karena Engkau Yesus yang mati dan bangkit, memberi kami jalan keselamatan, memberi kami keyakinan, pengharapan, memberi kami keteguhan iman. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami menyerahkan pemerintah mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai ke RT RW dalam tugas-tugas mereka saat situasi saat-saat ini ya Tuhan, untuk menangani, memberhentikan penyebaran virus corona. Bapak, kami berdoa segala daya upaya yang dikerjakan Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Para medis, dokter, perawat yang sedang menangani pasien-pasien, Tuhan jamah dan memberi mereka kesembuhan, beri ketabahan kekuatan bagi para medis, beri mereka juga kesehatan ketangguhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan memulihkan bangsa kami, memulihkan seluruh dunia ini, dan biarlah kemuliaan kenyatakan bagi bangsa kami, bagi dunia ini, supaya setiap lutut berteguh dan menyembah Engkau Yesus, setiap lidah mengaku Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat memulihkan segala sesuatu. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan hari ini, melalui keluarga-keluarga di rumah masing-masing datang beribadah menyembah Engkau. Tuhan, biarlah Engkau memberkati, biarlah momen ini menjadi satu kekuatan iman bagi setiap keluarga untuk terus meyakini Engkau Yesus adalah penyelamat dalam hidup mereka. Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kalau ada yang sedang mengalami kebimbangan, keraguan, Tuhan teguhkan iman mereka. Mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, bapak, ibu, tunas remaja, semuanya kami serahkan kepada kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pergumulan hidup kami masing-masing dalam situasi ini. Pergumulan ekonomi keluarga dalam situasi saat ini. Pergumulan pendidikan anak-anak kami serahkan kepada kasih Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati semuanya. Dan biarlah kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga kami boleh melewati situasi ini di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena kami yakin pada waktunya Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu di dalam nama Yesus yang bangkit. Oleh karena Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengalahkan segala dosa dan kematian. Berkati suasana perayaan Paskah di tahun ini, biarlah memberi jemaat-jemaat umat-Mu memuliakan Engkau, menyembah Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan biarlah setiap lidah, setiap lutut berteguh menyembah, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga akan menyampaikan rasa syukur, terima kasih kami itu segala berkat pemeliharaan dalam hidup kami melalui persembahan yang akan kami beri. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Engkau ditinggikan, diagungkan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, persembahan kita dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan pujian sementara, memberi persembahan, dan juga kita akan menyampaikan, mendengarkan firman Tuhan
Mari kita nyanyikan pujian nomor 75. Tuhan Yesus bangkit. Supaya kami tetap teguh berdiri dalam situasi apapun, tetap berpegang teguh pada iman pengharapan padamu. Karena bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah berita yang membawa kepada pertobatan dan pemulihan kepada setiap orang yang datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dan pakai hamba menjadi alat. Engkau dimuliakan dalam pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dengar dulu. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 sampai dengan 58. Ada di layar. Kita baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan yang ke-58. 1, 2,
3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih ayam tidak sia-sia. Ulangi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih ayam tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ada dalam suasana yang terus sangat memprihatinkan di hari-hari ini, dan kita tidak tahu, para ahli pun tidak bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, sebagai orang-orang yang percaya, kita punya jaminan kemenangan, kita punya pengharapan. Karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, Dia sudah menyelesaikan virus yang paling mematikan yang dialami oleh semua manusia, yaitu dosa dan kematian. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini, mari kita bersyukur atas kuasa kebangkitan Yesus. Syukur atas kuasa kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah merupakan satu dasar iman yang kokoh bagi iman Kristen. Karena kebangkitan merupakan klimaks dari keyakinan, dasar keyakinan iman Kristen. Kematian merupakan satu penegasan tentang jalan keselamatan bagi iman Kristen. Tanpa kebangkitan, maka kematian Yesus akan menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitan, Paulus berkata, iman kita, kepercayaan kita sia-sia. Dan kita adalah orang-orang yang paling malam di dunia ini, karena kita percaya kepada sesuatu yang tidak memiliki kemenangan atau kebangkitan. Dan makanya Paulus merangkumkan keutuhan berita tentang pertobatan, berita tentang Injil itu di dalam 1 Korintus pasal 15 yang kita baca hari ini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Ini merupakan satu rangkuman dari berita Injil yang memberikan kepada kita kekuatan, yang merangkum keseluruhan karya Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada, yaitu apa yang diterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Yesus Kristus sudah mati, Yesus Kristus sudah dikuburkan. Artinya benar-benar Dia mati. Sekalipun ada orang yang tidak mengakui bahwa Yesus mati di salib karena menganggap itu adalah satu kebohongan. Tetapi Alkitab berkata, Yesus Kristus mati dikuburkan sesuai dengan kitab suci, dan Dia dibangkitkan. Benar-benar Yesus hidup bangkit sesuai dengan kitab suci. Dan inilah yang menjadi fondasi keutuhan, dasar kepercayaan iman Kristen yang sesungguhnya. Karena itu, dalam situasi pasca pada hari ini, bersama-sama jemaat yang juga beribadah di rumah masing-masing, mari kita menikmati, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi puncak dari karya Yesus yang membawa kita kepada satu keyakinan yang teguh akan pengharapan kita. Masih ada karya Yesus yang lain. Dia naik ke surga dan Dia akan datang kembali. Tetapi kedatangan Kristus kembali tidak lagi akan datang untuk menyelamatkan manusia, tapi Dia datang untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada-Nya. Karena itu kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki satu keyakinan. Dalam bagian terakhir dari bagian ini dikatakan, kita ada pengharapan dan apa yang kita lakukan tidak sia-sia.
1 Korintus pasal 15, Paulus menjelaskan tentang kebangkitan. Dan karena kebangkitan Kristus, maka iman kita tidak sia-sia, kepercayaan kita tidak sia-sia. Dan Kristus dikatakan menjadi yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus ini menjadi dasar untuk adanya kebangkitan tubuh bagi orang yang percaya kepada kita. Kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Yesus. Karena itulah, maka apa yang kita nikmati dalam suasana Paskah pada hari ini, kecuali kita hanya berkata terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Arti Paskah artinya lewat. Tuhan sudah melewatkan kematian, dia mati keluar dari kubur. Arti Paskah artinya Yesus hidup, Yesus bangkit. Maka kita perlu bersyukur. 4 alasan yang mendorong kita dengan peristiwa Paskah ini untuk bersyukur atas kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, yaitu kita akan menikmati kemenangan dalam Yesus. Ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, ini alasan Paulus mau mengajak kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Yesus mati dan bangkit. Karena kebangkitan Yesus memberi dasar iman kita. Dan karena kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Karena maut sudah dikalahkan. Ayat yang ke-56 berkata, sekat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi dosa dan kematian sudah dipatahkan dalam Yesus. Karena itu dikatakan ayat 57, syukur kepada Allah. Ungkapan syukur berarti menyatakan satu pernyataan keyakinan kita. Kita ada dalam situasi yang mungkin membawa kita kepada keadaan stres, tinggal di rumah, tidak bisa buat apa-apa. Tapi hari ini kita diingatkan dengan Paskah bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah karena sesuatu yang paling sulit, yang tidak ada, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu bangkit dari antara orang mati, sudah dilakukan oleh Yesus. Itu artinya yang pertama, ada kemenangan melalui kebangkitan Yesus. Ada kemenangan, ayat 57b, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kebangkitan Kristus membangkitkan rasa syukur kepada kita karena ada kemenangan di dalam Yesus. Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah menang atas dosa, Yesus sudah menang atas kematian. Berarti kita yang percaya kepadanya memiliki keyakinan, memiliki jaminan kemenangan dalam Yesus. Kita akan menang ketika iman kita berpaut kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menang, akan melewati masa-masa ini. Kita akan melewati situasi-situasi ini, dan pada waktunya kita akan mengalami kemenangan. Ibrani Roma pasal 8 berkata bahwa kita adalah para pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang, di mana penderitaan, ketelanjangan, kesakitan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Karena Yesus yang kita imani, yang kita percayai, dia sudah menang atas kematian, dia sudah menang atas dosa. Ketika dia berkata di kayu salib, sudah selesai, maka dia sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita keyakinan, keteguhan iman untuk berdiri teguh dan tidak goyah dalam situasi apapun. Ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Paulus berkata dalam Kolose 1:23, ketika kita sudah memiliki Injil, memiliki keselamatan dalam Yesus, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser. Tetap berdiri teguh. Mungkin ada orang dalam situasi seperti ini, imannya goyah karena situasi. Ada orang yang mengalami kegoncangan imannya, mengalami ketidaksanggupan untuk berdiri menghadapi situasi.
Tapi hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus yang memberi kepada kita satu keyakinan, berdiri teguh, jangan goyah. Karena Yesus sudah bangkit, Dia hidup bagi kita. Yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus yang membangkitkan syukur kita. Kita bersyukur karena Dia memberi kita kemenangan. Kita bersyukur karena kita bisa teguh berdiri dalam iman kita dan tidak goyah. Karena Yesus yang mati dan bangkit. Tapi yang ketiga, dalam situasi apapun yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya, yang menjadi tanggung jawab kita, akan tetap bisa kita lakukan. Karena itu dalam ayat yang ke-58b ini berkata begini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mau kita tidak tinggal diam, kita berdiam di rumah, tapi kita ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dengan situasi ini Tuhan memberi banyak waktu, kita ada kesempatan berdoa. Berdoa untuk banyak orang, tidak bisa pergi, tapi kita bisa berdoa. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu baik. Kita bisa memikirkan apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selama ini. Dan Tuhan memberi kita kesempatan ada di situasi ini untuk bisa bergiat, beraktivitas. Kadang-kadang saya baca Facebook orang statusnya di Facebook karena di rumah aja gerah, bosan, jenuh, tidak ada yang bisa dikerjakan. Tapi di dalam Yesus kita punya banyak kesempatan untuk mengerjakannya. Melalui media sosial kita bisa memberitakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kita bisa sampaikan. Kita bisa mendoakan orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesusahan, penderitaan, di mana kita lebih baik dari mereka karena begitu banyak orang yang mengalami kesusahan dalam situasi ini. Giat berarti ada aktivitas, ada kegiatan yang harus kita lakukan. Karena hidup ini harus terus bergerak. Giat selalu akan terus-menerus dalam pekerjaan Tuhan. Karena Yesus hidup, artinya apa yang kita kerjakan memiliki nilai yang bermakna bagi hidup kita. Yang keempat, kebangkitan Kristus memberi kepada kita keyakinan bahwa hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Ini waktunya Tuhan beri kesempatan di keluarga-keluarga masing-masing bersekutu, memuji Tuhan. Hidup tidak sia-sia. Persekutuan dalam Tuhan, relasi yang kita bangun dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena ada jaminan, ayat yang ke-54b, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, tidak percuma, tidak memiliki satu nilai yang kosong. Tetapi dikatakan kita diberi jaminan, diberi janji. Jaminan kebangkitan Kristus membuat apa yang kita lakukan dalam relasi kita, dalam persekutuan kita, dalam pekerjaan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ibrani pasal berkata, Dia jadi manusia supaya Dia merasakan segala penderitaan, segala kelemahan, segala penyakit kita. Dan ketika Dia merasakan semua itu, dikatakan Dia tanggung semua itu, dipikulkan di kayu salib. Dan Dia rela menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan Dia dibangkitkan, memberi kita jaminan pengharapan akan kehidupan yang tidak sia-sia. Karena kita ada jaminan pengharapan Yesus. Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit, membawa kita kepada membangkitkan pujian syukur kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat-Mu yang terbesar. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang berkuasa atas kematian. Dan ini mendorong kita untuk meyakini jaminan-jaminan akan kebangkitan Yesus.
ada kemenangan. Ada kemenangan. Kematian bukan menjadi kekalahan bagi Yesus, tapi kemenangan. Karena melalui kematian dia membuktikan dia bangkit. Ada keteguhan, ada keyakinan kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena Yesus bangkit dan hidup. Dan kita diberi kesempatan. Selagi kita ada hidup ini, kita diberi kesempatan untuk bergiat melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Maka, dan juga diberi jaminan, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Hari kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup, yang bangkit. Kalau ada di antara jemaat yang belum meyakini tentang kuasa kebangkitan Kristus hari ini, untuk bisa menikmati rasa ucapan syukur dalam situasi ini, perlu membuka hati, menjadikan Yesus Tuhan yang hidup dan bangkit, dia juru selamat dalam hidup kita. Mari kita terus meyakini kebangkitan Kristus memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam apapun situasi yang kita hadapi. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Mari kita tetap bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memberi jaminan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apalagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih padamu, tidak sia-sia. Kiranya melalui kuasa kebangkitan Kristus hari ini, walaupun suasananya berbeda, kita tidak bisa kumpul bersama-sama. Kita ada di rumah masing-masing, di jemaat dimanapun berada. Tapi kuasa kebangkitan Kristus hadir dalam setiap persekutuan-persekutuan, karena persekutuan-persekutuan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami. Karena kami diteguhkan, diingatkan dengan firman-Mu, bahwa kebangkitan-Mu menjadi satu jaminan kemenangan bagi hidup kami dalam situasi apapun yang kami hadapi, termasuk dalam situasi saat ini di mana virus COVID-19 melanda seluruh dunia. Tapi kami terus memiliki keyakinan, pengharapan bahwa akan ada kemenangan, dan kemenangan itu sudah Kau nyatakan melalui kematian di kayu salib dan kebangkitan dari antara orang mati. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena oleh kuasa kebangkitan-Mu kami tetap berdiri teguh dalam iman kami, dalam pengharapan kami. Karena Kau Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang menjadi Raja dari segalanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena melalui kebangkitan Kristus kami diberikan kekuatan untuk bergiat dalam pekerjaan Tuhan, dan diberi jaminan bahwa apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing, berkati kegiatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, dan berkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga jemaat. Dan semua umat-Mu yang bersama-sama mereka Paskah ini, Tuhan berkati dan Tuhan dipuji di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat merayakan Paskah. Kita ada jaminan kemenangan dalam kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian mengakhiri ibadah kita. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesus
kebangkitannya kita rayakan hari ini. Dan mari kita menyerahkan hidup kita di minggu ini dalam pertolongan pimpinan pemeliharaan Tuhan, supaya Tuhan terus bekerja dengan kuasanya dan kita tetap bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam suasana kami merayakan Paskah bersama jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, kami memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Kami diberkati dengan firman yang meneguhkan iman kami, keyakinan kami untuk terus berharap kepada-Mu, karena Engkau menjanjikan kemenangan. Engkau memberi kepastian bahwa apa yang kami kerjakan tidak akan sia-sia, karena Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan, kami berdoa setiap keluarga-keluarga kami semua. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan usaha pekerjaan di minggu ini. Berdoa untuk segala kegiatan pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan berkati dalam semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada. Berkati orang tua, keluarga-keluarga, anak-anak PPA anak kita. Berkati keluarga-keluarga kami semua dimanapun berada. Tuhan pelihara mereka dalam kekuatan kuasa. Dan Engkau memberkati seluruh pelayanan gereja yang ada pada saat-saat ini di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di rumah-rumah, di mana setiap rumah memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah hari raya Paskah pada hari ini dan memohon berkat kiranya jemaat dapat menikmati berkat dan kasih di dalam kasih karunia Allah Bapa oleh anugerah dalam Kristus Yesus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai kepada istana penciptaan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hah?